Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan menjumpai kita dan bersedia menghampiri kita di mana saja kita berada. Saat ini kita akan menyaksikan peralihan Pelkat PT ke Pelkat GP. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Henry Yakob yang saat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tembangkan nyanyian dari nyanyian umat Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah minggu ke-23 sesudah Pentakosta, di mana di dalamnya akan diadakan juga peralihan perkat PT ke perkat GP. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di dalam ibadah ini dari Imamat 8 ayat 30 yang menyatakan, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu. Diserahkan dulu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah,
dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 38 hingga ayat 39, yang menyatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maka dosamu dihapus bersih besar-besarnya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 yang menyatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa kami di dalam surga. Engkau menghimpun kami pada saat ini di rumah-Mu yang kudus untuk kami menaikkan ibadah syukur, juga di dalamnya akan dilaksanakan peralihan dari Pelkat PT ke Pelkat GP. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Berilah kami hikmat daripada-Mu, agar kami dapat memahami dan menghayati kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan-Mu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan-Mu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30, yang menyatakan pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dan dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabut itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan di tubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas
yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnya satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan kanan, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Dan bagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat diserahkan duduk. Sebelum kita masuk dalam khotbah, saya kasih kesempatan pujian Voice of Soul. Ada? Rekamannya, iya.
Ya, lagu tentang pengorbanan Yesus yang mempersembahkan dirinya untuk menguduskan kita menjadi umat kepunyaannya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini beberapa jemaat GPIB yang memiliki vikaris tahun kedua itu melaksanakan peneguhan pendeta. Hari ini di GPIB Efata, Vikaris Cornelis Karundeng diteguhkan. Minggu depan Mupel Jakarta Timur juga di GPIB Koinonia, Vikaris Friendly diteguhkan. Pendeta-pendeta yang di Mupel Jakarta Timur akan hadir untuk ikut menumpangkan tangan dalam ibadah peneguhan pendeta. Juga vikarisnya tahun pertama di Martin Luther akan diteguhkan di Surabaya. Di Jogja, di Marga Mulya, pendeta ketua majelis jemaat harus hadir untuk ikut penumpangan tangan karena yang bersangkutan adalah mentornya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara tentang penahbisan Harun. Penahbisan Harun bersama anak-anaknya menjadi imam. Harun menjadi imam besar dan anak-anaknya menjadi imam untuk melayani Tuhan melalui ibadah di kemah suci. Ya, zaman Nabi Musa belum ada bait Allah. Yang ibadah yang mereka lakukan itu dilangsungkan di kemah suci, di kemah pertemuan. Disebut kemah pertemuan karena di kemah tersebutlah terjadi pertemuan antara Allah dengan umatnya dengan perantaraan Nabi Musa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum ibadah penahbisan Harun dan anak-anaknya ini di dalam pembacaan Alkitab kita dalam Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 ini dibagi dua penahbisan tersebut. Yang pertama pentahiran. Jadi Harun dan anak-anaknya ditahirkan. Pentahiran dahulu dilakukan, kemudian yang kedua adalah penahbisan. Penahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Jadi proses pentahiran itu dari ayat 1 sampai ayat 21 pembacaan Alkitab kita. Kemudian proses penahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam itu dari ayat 22 sampai ayat 30. Dan upacara pentahiran, proses pentahiran yang dilakukan Musa untuk Harun dan anak-anaknya ada beberapa langkah, 5 langkah yang dilakukan. Yang pertama, Musa mengumpulkan seluruh umat Israel, dikumpulkan di depan kemah suci, kemah pertemuan. Harun dan anak-anaknya juga hadir di situ. Lalu ini tahap persiapan. Semua peralatan yang akan digunakan, semua korban-korban yang akan dipersembahkan, domba, lembu, kemudian roti tak beragi, semua dipersiapkan. Mezbah dipersiapkan. Minyak urapan dipersiapkan. Karena ini semua akan dipakai dalam proses pentahiran dan juga penahbisan.
Itu dari ayat 2 sampai ayat 5 tahap persiapan yang dilakukan. Setelah itu pembasuhan Harun dan anak-anaknya. Dari ayat 6 sampai 9 diceritakan Musa membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air, lalu dipakaikannya kepada mereka pakaian lengkap imam. Ya, pakaian imam yang diberikan kepada Harun itu imam besar, ada bajunya khusus. Ada banyak hal yang menjadi simbol dari kehidupan orang Israel, keberagamaan yang dilambangkan dari baju imam. Setelah itu anak-anaknya pun diberikan baju imam. Proses selanjutnya, langkah ketiga adalah kemah suci. Tempat mereka melayani itu diurapi juga. Pengurapan kemah suci dan perabotan di dalamnya diurapi. Termasuk Harun juga diurapi dan anak-anaknya, karena mereka yang akan mengelola kemah suci, peribadahan di dalamnya. Kalau kita baca di ayat 12, di situ disebutkan pengurapan terhadap Harun. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Ya, Musa mengurapi Harun ini supaya Harun sah untuk melaksanakan pada waktunya melaksanakan peribadahan. Nah, ibadah orang Israel itu pusatnya adalah pada mezbah. Mezbah tempat dipersembahkannya korban-korban. Kalau pusat ibadah gereja Katolik itu pada altar. Di gereja Katolik tidak ada mimbar, yang adalah altar. Kalau ibadah Protestan, ya pusat ibadahnya pada mimbar, tempat firman diberitakan. Ibadah Israel itu pusatnya adalah mezbah. Mezbah tempat korban persembahan dibawa. Kalau kita baca di Mazmur 133, oh alangkah indahnya bila saudara hidup dengan rukun. Gambarannya sukacita kalau hidup rukun itu. Sukacita seperti minyak yang baik yang meleleh dari kepala Harun lalu ke janggutnya, dari janggutnya ke jubahnya. Nah, itu gambaran yang dipakai Raja Daud, diambil Raja Daud. Penahbisan pengurapan Imam Harun menjadi imam, menggambarkan ada sukacita rohani kalau umat Tuhan hidup dengan rukun. Ada kegembiraan, ada kesukacitaan. Dan itu peristiwanya penahbisan Harun di dalam imamat 8 ini. Penahbisan pengurapan Harun dan anak-anaknya juga kemah suci, peribadahan, alat-alat peribadahan yang akan digunakan semuanya diurapi. Itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempat adalah mempersembahkan korban, memberikan korban persembahan. Nah, ada dua persembahan korban yang harus dilakukan, yaitu kurban penyucian atau pentahiran. Jadi
Imam Harun beserta anak-anaknya ditahirkan dengan persembahan kurban. Yang kedua adalah korban bakaran. Setelah korban pentahiran diberikan, dipotong, lalu dipersembahkan di mezbah. Yang kedua adalah kurban bakaran. Kurban bakaran itu persembahan biasa, persembahan di dalam ibadah. Nah, kedua kurban ini memastikan bahwa Harun dan anak-anaknya menjadi imam kemah suci, imam untuk melayani kemah suci. Hanya mereka, Harun dan anak-anaknya, yang sudah diurapi, ditahirkan, dan disucikan. Untuk merekalah yang kemudian melayani. Karena ya, mereka harus ditahirkan dulu. Oleh karena Imam Harun juga bukan manusia sempurna. Banyak juga dosa yang dia lakukan. Salah satu dosa yang kita ingat mereka lakukan, Harun lakukan, adalah waktu mereka membuat patung lembu emas. Ketika Harun diminta untuk membuat patung itu, dia kumpulkan emas-emas dari bangsanya, dituang dalam bentuk patung lembu. Musa waktu itu berada di gunung Horeb untuk menerima 10 perintah. Jadi pentahiran Harun lewat korban, persembahan yang disembelih untuk menyucikan dia dan anak-anaknya, sehingga dia dilayakkan untuk melayani Tuhan di dalam kemah suci tersebut. Dan terakhir adalah penabisannya. Harun dan anak-anaknya kemudian ditahbiskan Musa menjadi imam bagi orang Israel. Di pembacaan ayat 30 disebutkan di situ, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi tidak sembarang untuk melayani Tuhan, selain dirinya juga pakaian khusus. Pakaian khusus imam itu harus ditahirkan juga dan ditabiskan. Dia harus melayani Tuhan dengan pakaian yang sudah ditahbiskan untuk imam tersebut. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pesta perayaan ini, penabisan ini, pengurapan ini berlangsung 7 hari. Pesta sukacita berlangsung 7 hari. Dan itu menjadi pengingat mereka, menjadi peringatan bagi mereka. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita umat perjanjian baru, kita tidak lagi melakukan korban-korban, karena korban persembahan bagi kita Allah sendiri yang sediakan. Imam besar bagi kita Allah sendiri yang sediakan, yakni Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar. Yesus adalah korban persembahan anak domba Allah yang diberikan untuk kita. Hanya imam besar yang boleh membawa korban persembahan untuk pengampunan dosa, untuk penebusan salah. Selain itu tidak sah, tidak berkenan kepada Allah. Dan Yesus, Allah berkenan
Dan itu ia lakukan satu kali untuk selamanya. Karena itu Rasul Paulus katakan bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Apa yang diperintahkan di Taurat itu digenapi di dalam Yesus. Apa yang Yesus lakukan, menjadi korban, memberikan dirinya, membawa dirinya, mempersembahkan dirinya di Golgota, itu memang ada dalam rancangan keselamatan Tuhan. Sehingga kita yang menjadi umat tebusannya, di dalam kehidupan kita adalah rasa syukur, rasa terima kasih bahwa Tuhan sudah kerjakan seperti apa yang diperintahkan di dalam Taurat. Tuhan sempurnakan, Tuhan Yesus sempurnakan, dan itu dianugerahkan bagi kita. Sehingga hidup orang Kristen tidak lain menaikkan ungkapan syukur, terima kasih Tuhan. Kalau tidak, kalau ada peneguhan pendeta di Efata 7 hari harus potong sapi, potong lembu, potong domba. Wah, kalau pakai Taurat ya, pakai hukum Taurat, dia punya tata cara, tidak cukup 1-2 jam, 7 hari. Tapi semua sudah disempurnakan Tuhan. Dalam prakteknya, dalam kehidupan umat perjanjian baru, dalam kehidupan bergereja, gedung gereja ini pun harus ditabiskan. Seperti juga kemah suci. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk peribadahan. Nah, karena itu perjamuan kudus dilaksanakan di dalam gereja yang telah ditabiskan. Para pelayan yang dipakai Tuhan juga ditabiskan ya di dalam kehidupan bergereja, itu peneguhan pendeta, peneguhan penatua diaken. Semuanya refleksi dari iman Kristiani, iman kepada Kristus. Dan Tuhan memang mengkhususkan, kata kudus itu artinya khusus, dipisahkan. Tuhan memakai kita, memisahkan kita, memilih kita untuk melayani Tuhan. Sehingga sama seperti seorang imam ditabiskan, diurapi, mereka juga harus menjaga kekudusan hidupnya, memahami bahwa Tuhan memilihnya untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan umat. Itulah yang juga harus dilakukan seorang pelayan Tuhan, harus mengingat bahwa Tuhan yang mengkuduskannya, memilihnya untuk melayani Tuhan, untuk menjaga juga kekudusan hidupnya. Karena apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, berusaha supaya kita lakukan dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan yang dimuliakan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam proses yang akan dilakukan hari ini, akan dilakukan ibadah, akan dilakukan peralihan dari PT ke GP. PT, anak-anak PT maupun anak-anak GP sama-sama adalah anak-anak Tuhan juga yang dikuduskan. Di dalam perjanjian baru, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu disebut orang-orang kudus. Orang-orang yang telah ditebus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mempersembahkan korban dirinya untuk menebus, untuk melakukan penebusan bagi kita. Kita ditebus tidak dengan perak dan emas, tapi dengan darah Kristus, dengan nyawa Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita menjadi orang kudus. Bukan karena kita, tapi karena
Kristus. Kristus yang mengkuduskan kita. Kristus yang memilih kita untuk menjadi umat tebusannya. Kalau di dalam pembacaan Alkitab kita, Harun dan anak-anaknya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kita pun menjadi anak-anak Tuhan. GP menjadi anak-anak Tuhan, PT juga menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan sendiri yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya untuk satu, memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan itu untuk memuliakan Tuhan sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Karena kita tidak dapat selamatkan diri sendiri, hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Marilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga kekudusan hidup sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menggenapi apa yang disyaratkan di dalam hukum-hukum Tuhan melalui hukum Taurat, dan itu dianugerahkan kepada kita. Dan sebagai umat Tuhan, kita juga berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita naikkan syafaat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami runduk merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan ungkapan syukur untuk firman yang mengingatkan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang telah dikuduskan melalui Yesus Kristus, Sang Anak Domba, Sang Imam Besar bagi kami. Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, sehingga di dalam kehidupan beriman yang kami jalani hari lepas hari, kami tetap berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kami, untuk kami persembahkan kepada Tuhan demi kemuliaan Tuhan saja. Kami berdoa khususnya bagi anak-anak PT yang akan beralih menjadi anggota Gerakan Pemuda. Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka tetap boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Walaupun Tuhan menghendaki ada di antara mereka yang Tuhan mau pakai, memilih mereka, dikhususkan pada waktunya suatu saat menjadi pelayan Tuhan secara khusus, biarlah itu saja ada dalam rancangan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, berkati pergumulan-pergumulan para anggota Gerakan Pemuda di dalam kehidupan mereka di masa muda. Tuhan tetap pelihara mereka dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, kami membawa pergumulan kami untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati pergumulan bangsa ini melewati masa pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah di dalam upaya-upaya yang dilakukannya untuk mencari vaksin yang tepat, untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 dalam kehidupan sosial, perekonomian, peribadahan, seluruh aspek kehidupan. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi Bapak Presiden, Wakil dan para menteri, juga pemerintah daerah, agar dimampukan untuk bersama-sama berupaya untuk mengatasi dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dalam tugas persekutuan, pelayanan serta kesaksiannya. Berkati GPIB, Majelis Sinode di dalam pelayanan dan pemimpinan mereka, berikan hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa juga bagi kegiatan-kegiatan kebersamaan GPIB di lingkup Mupol Jakarta Timur. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Ya Bapa, kami berdoa bagi GPIB, Jemaat Martin Luther DKI Jakarta. Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan serta kesaksian jemaat ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para presbiter, pendeta, ketua majelis jemaat, pendeta Rudi Ririhena, para diaken, penatua, juga pengurus unit-unit misioner. Tuhan memberkati pergumulan mereka di dalam melayani di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi karyawan gereja, Tuhan mampukan mereka untuk melayani Tuhan lewat kegiatan-kegiatan kantor gereja. Ialah Bapa Surgawi, berkati warga gereja, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka yang sakit. Tuhan memberkati proses penyembuhan mereka melalui perawatan yang diberikan, pengobatan yang diberikan. Tuhan kuduskan. Kami berdoa untuk Ibu Rita Tumbelaka, Pendeta Tosye Hetumesen, Saudari Meibik Keringkian, Ibu Wilhelmina Maros, Ibu Astuti Suroso, Penatua Arnold Harahap, Penatua Mary Piri,
Bapak Bob Tarore, Parmin, Ibu Helena Gang, Ibu Shirley Huvelman, Pendeta Hale Yonatans, Bapak Michael Maringka. Kami doakan Bapak Deki Pio, Ibu Pauline Paumei, Saudara Rita Siombing, Ibu Tineke Tuge, Ibu Ruth Bubu, Ibu H. Uneputi. Kami doakan Ibu Yuliana Worek, Ibu Isniani, Bapak Anwar Rasidi, Diaken Feni Posuma, Saudari Dolfi Pesiwarisa, Ibu Valentin Hutahayan, Gracia Lasut. Tuhan memberkati dengan kekuatan daripada-Mu dan urapi mereka sehingga mereka boleh dikuatkan. Yalah Bapa Surgawi, kami membawa kepada-Mu bagi jemaat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang terpapar, terdampak oleh karena pandemi COVID-19, Tuhan juga menguatkan mereka, membuka jalan keluar bagi mereka. Berkati anak-anak yang masih bayi dalam pertumbuhan mereka, anak-anak yang sudah bersekolah, berikan kepandaian kecerdasan bagi mereka. Anak-anak yang sudah bertumbuh sebagai pemuda, teruna, Tuhan memberkati di masa muda mereka agar mereka tumbuh di dalam iman, takut akan Allah dan hormat kepada orang tua. Kami berdoa bagi mereka yang merindukan pasangan hidup dalam pergumulan mereka, Tuhan memberikan yang terbaik. Anak-anak yang berada dalam proses masa pertunangan, masa pacaran juga Tuhan berkati, dan pada waktunya Tuhan mempersatukan mereka dalam satu perkawinan yang kudus. Berkati para orang tua, ibu bapa, suami istri di dalam membangun kehidupan keluarga. Tuhan menolong mereka dalam kesulitan-kesulitan kehidupan di masa pandemi. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan bagi mereka. Berkati orang-orang tua yang telah lanjut usia di dalam pembatasan-pembatasan yang mereka alami. Tuhan tetap berikan sukacita, memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka tetap terus berbuah di masa tua mereka. Terima kasih ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup kami, pergumulan-pergumulan kami hanya dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, tiliklah kami masing-masing di dalam hati dan pikiran kami, pergumulan-pergumulan kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Setelah bait pertama dinyanyikan, jemaat dipersilakan membawa persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Melimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari berdiri.
dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu. Karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Allah, sumber anugerah, terimalah persembahan syukur kami ini yang dengan tulus kami berikan kepadamu. Berkatilah ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sejenak kita mengikuti warta jemaat. Warta jemaat Minggu 23 sesudah Pentakosta, 8 November 2020. Pertama, peribadahan minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat diikuti melalui tautan yang tertera di layar dan melalui warta jemaat yang dibagikan secara digital. Kedua, ibadah rumah tangga interaktif. Pendeta menyapa dan mendoakan jemaat. Dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 pukul 19 WIB bagi sektor pelayanan 2 secara daring melalui Zoom meeting. Link akan diinformasikan kemudian. Sektor pelayanan 1 dan 3 tetap mengikuti ibadah seperti biasa. 3. Pertukaran pelayanan firman Mupel Jakarta Timur dilaksanakan pada hari ini Minggu 8 November 2020 pukul 9 pagi. WIB GPIB Jemaat Martin Luther dilayani oleh Pendeta Henry Jacob, KMJ GPIB Nasaret. Pukul 9 WIB Pendeta Rudi Immanuel Ririhena, KMJ GPIB Martin Luther melayani di GPIB Jemaat Horeb. Keempat, ibadah peralihan Pelkat PT ke Pelkat GP dilaksanakan pada hari ini Minggu 8 November 2020 pukul 9 WIB. 5. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pertama, keluarga Kirangan Tungka atas sumbangan 33 karung beras 5 kg untuk penerima diakonia dan karyawan. Kedua, keluarga NN atas sumbangan 10 kg gula pasir, 20 liter minyak dan 10 kg telur untuk berbagi kasih. Ketiga, keluarga Hari Irot atas sumbangannya Rp2.500.000 untuk berbagi kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan dan kesaksian kita dalam persekutuan umat Allah. 6. Informasi ibadah hari Minggu kembali dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan, di mana jumlah kehadiran warga jemaat dalam beribadah di gedung gereja adalah 50% dari kapasitas gedung gereja. Jemaat juga dapat mengikuti ibadah hari Minggu secara live streaming melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. 7. Persiapan presbiter. Ibadah Minggu 15 November 2020 akan dilaksanakan secara daring pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 19 WIB. Link akan diinformasikan kemudian. Mohon perhatian dan kehadiran presbiter yang bertugas. 8. Kata sambutan. Dalam suasana peralihan Pelkat PT ke Pelkat GP, saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama dari pengurus Pelkat Teruna oleh Saudari Pinkan Pio, dan yang kedua dari pengurus Pelkat GP oleh Saudara Louis Lolong, dan yang ketiga PHMJ yang diwakilkan oleh Ketua 3 Bapak Penatua Sangap Simanjuntak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini, kita bersama-sama akan menjadi saksi bagi ke-9 adik-adik layan PT kami yang akan beralih pelayanan dari sebelumnya sebagai adik-adik layan di Persekutuan Teruna, dan hari ini akan kami alihkan melayani di Gerakan Pemuda. Oleh karena itu, dengan penuh kasih, kami memanggil adik-adik untuk maju berdiri. Bagi adik Catherine, adik Franchelle, adik Vanessa,
Adik Astrid, Joni, silahkan berdiri dan maju ke depan. Lalu dilanjutkan oleh adik Abel, Leonie, Latisha, dan Axel. Bapak Ibu, selama ini adik-adik layan kami telah berproses di Persekutuan Teruna, dan kami sangat mengucap syukur tentunya atas bantuan dan juga kerjasamanya dari Bapak dan Ibu Majelis Jemaat GPB Martin Luther dan juga seluruh jemaat dan para orang tua. Terima kasih telah mendukung dalam setiap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sepanjang perjalanan pelayanan adik-adik kami. Hari ini kami pun para kakak layan mengucapkan terima kasih secara pribadi bagi adik-adik yang boleh dengan setia di sepanjang tahun-tahun perjalanan pelayanan kita bersama untuk selalu hadir dalam ibadah dan juga dalam seluruh kegiatan dari Persekutuan Teruna. Hari ini simbol slayer kuning ini akan kami cabut. Tapi bukan berarti semangat yang telah kita bangun bersama di Persekutuan Teruna akan hilang begitu saja. Kakak-kakak berharap di saat slayer itu berganti menjadi warna biru, adik-adik boleh tetap semangat untuk melayani, adik-adik boleh tetap aktif, dan juga boleh tetap semakin rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi Sang Pemuda Agung, dan biarlah kami juga mengucapkan terima kasih bagi semuanya, dan bagi rekan-rekan kami di Gerakan Pemuda, kiranya boleh menerima adik-adik layan kami, kiranya di sepanjang tahun-tahun pelayanan mereka pun, mereka boleh semakin bertumbuh, mereka pun boleh semakin mengenal sosok Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik kami. Dan kakak-kakak pun berharap bahwa suatu saat adik-adik boleh kembali ke Persekutuan Teruna, bukan sebagai adik layan kami, tapi kami juga rindu bahwa adik-adik kembali sebagai rekan-rekan sepelayanan kami. Hari ini Bapak dan Ibu akan menjadi saksi di mana slayer yang menjadi tanda bahwa adik-adik kami akan kami alihkan menuju ke Pekat Gerakan Pemuda akan diambil dan akan digantikan oleh slayer berwarna biru. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, terimalah adik-adik layan kami untuk melayani, untuk bersekutu bersama di Pekat GP.
Adik-adik tetaplah setia, tetap berpegang teguh pada Kristus Sang Pemuda Agung. Kiranya persoalan dan tantangan ke depannya boleh teratasi bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Hendri Yakob, Bapak dan Ibu Majelis Jemaat, dan juga para orang tua yang boleh hadir, dan juga seluruh jemaat GPB Martin Luther, kiranya terimalah adik-adik layan kami yang saat ini akan melayani bersama di Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua sehingga kita bisa bersama-sama hadir di ibadah Minggu pagi hari ini walaupun terkendala dengan situasi pandemi saat ini. Dan secara khusus pada pagi hari ini dengan perayaan simbolis peralihan adik-adik dari Pelkat Persekutuan Teruna ke Pelkat Gerakan Pemuda. Dan secara singkat saja, selamat untuk adik-adik yang sudah dialihkan ke Gerakan Pemuda. Selamat bergabung dengan Gerakan Pemuda, dan semoga apa yang telah diberikan oleh kakak-kakak layan Pelkat Taruna itu bisa diteruskan dan dengan segenap hati bisa bersama melayani di dalam Pelkat Gerakan Pemuda. Dan juga kami mengharapkan untuk adik-adik yang baru dialihkan untuk turut serta dalam kegiatan Gerakan Pemuda, dan secara khusus pada ibadah rutin Gerakan Pemuda di hari Jumat seperti biasa di pukul 8 malam kalau saat ini dilakukan secara daring. Dan kami juga menghimbau untuk para orang tua, bapak, ibu, saudara-saudara mengingatkan anak-anaknya agar turut aktif dalam kegiatan Gerakan Pemuda dan boleh sama-sama bisa bersekutu melayani dalam Gerakan Pemuda. Kami juga merangkul semua pihak untuk saling bekerjasama dalam menunjang program-program Gerakan Pemuda yang akan disusun untuk periode ke depan. Sebelum mengakhiri kata sambutan ini, saya mengundang seluruh teman-teman baik pengurus Gerakan Pemuda ataupun anggota-anggota Gerakan Pemuda untuk berdiri. Kita akan merespon salam GP-GPIB. Nah, untuk adik-adik ini, jadi kakak saat bilang, apa kabar GP-GPIB? Itu jawabnya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Gitu ya, baru disambung dengan tepuk GP. Apa kabar GP-GPIB? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Tepuk GP. 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 Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya. Hari ini kita telah melaksanakan ibadah hari Minggu dan peralihan anak dari Pelkat PT ke Pelkat GP. Teruna dengan kategori usia 13 sampai dengan 17 tahun adalah usia anak sedang mencari identitas diri. Anak-anak ini patut dibina menjadi anak-anak yang kuat iman untuk menjadi dewasa sebagai anak Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan yang abadi dalam menjalani hidup. Terus dibina mendalami kebenaran firman untuk menjadi anak-anak yang kreatif dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan pada saat ini beralih ke Pelkat GP, mereka dibina untuk menjadi berani, ambil sikap dan memberitakan kebenaran firman Tuhan sebagai pemuda yang misioner, pemuda yang berperan aktif mewujudkan pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Terima kasih kami ucapkan untuk para pengurus dan kakak layan PT dengan segala upaya jerih lelah, pikiran, waktu, dan tenaga yang sudah mempersiapkan anak-anak PT ini menjadi pemuda-pemuda dewasa yang yakin teguh, siap ikut dan melayani Tuhan. Dan kepada pengurus GP, kami mempercayakan anak-anak kami ini dengan kuasa Tuhan
dibina untuk menjadi anak GP misioner yang aktif dalam kegiatan gereja, bukan hanya internal tetapi eksternal di luar gereja, ikut pembinaan-pembinaan, aktif dalam kegiatan sosial, sehingga keberadaan GP dirasakan secara positif di tengah-tengah masyarakat, membawa damai sejahtera Allah. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada teruna yang sudah beralih kepada GP. Terus bekali diri kalian untuk siap menjadi pemuda yang misioner, berani dan kreatif dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk adik-adik boleh kembali ke tempat duduk di sebelah kiri. Sembilan, Warta Keuangan. Warta Keuangan dapat dibaca pada halaman 7 sampai 12. Demikian Warta Jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat yang sudah dibagikan. Ucapan terima kasih, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Paduan Suara Voice of Soul dan seluruh petugas atas pelayanannya pada ibadah hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hambanya, Pendeta Henry Jacob selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret yang melayankan ibadah pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. The promises of Christ my King, till eternal ages past His precious ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Oh tapi ya udah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.